Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita. Ini melanjutkan di dalam bahasan tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Wa rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kalian ini melihat satu kemungkaran, kemungkaran ini segala sesuatu yang tidak ikut perintah Allah, jauh daripada agama, dan kemungkaran ini selalu merugikan. Kemungkaran ini identiknya dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang yang semacam itu, maka falyughayyirhu biyadi, maka hendaklah robah dengan tangan. Artinya dengan kekuatan, dengan powernya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Dan apabila tidak mampu dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, maka dengan lesannya, yaitu berbicara. Fa illam yastati fa biqalbi. Dan apabila bicara pun dia enggak berani, enggak mau bicara, dia diam melihat kemungkaran, maka fa biqalbi, hendaklah dia ingkar dalam hati. Wa dzalika ad'aful iman, dan ingkar atas kemungkaran dalam hati ini merupakan satu lemahnya iman. Yakni ad'afu fi'li alil iman, artinya kalau seseorang hanya diam saja, hanya ingkar dalam hati saja, maka yang dimaksud di sini adalah selemah-lemahnya perbuatan orang yang ahli iman. Jadi paling lemah itu perbuatannya. Kalau melihat suatu kemungkaran, dia hanya risau dalam hati saja. Nah, apabila kita melihat suatu kemungkaran dan kita enggak ada risau, kita enggak ada fikir, kita enggak ada terbesit untuk berusaha untuk menghentikan daripada kemungkaran, maka jangan-jangan keimanan di dalam hati kita ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena kalau melihat suatu kemungkaran, yang pertama kalau mampu dengan kekuasaan, yang kedua kalau mampu dengan pembicaraan, dan yang ketiga yaitu ingkar di dalam hati. Nah, untuk saat ini kalau kita ingkar dalam hati saja,
kita nggak setuju dengan perbuatan kemaksiatan, sedangkan kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana, maka kita hanya nunggu pergantian generasi saja. Itu udah pasti akan habis. Generasi yang bisa sholat bisa habis. Generasi yang bisa baca Quran akan habis. Bahkan akan digantikan dengan generasi-generasi yang dimana dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukanya kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Kenapa? Kalau sampai kita melihat kemungkaran ini, kita diam saja. Contoh gini, misalnya kita lagi jemur padi. Padi banyak, istilahnya satu lapangan kita jemur di sana. Nah, kalau ada orang jemur padi, biasanya ada burung, ada ayam datang. Tujuannya apa? Tujuan untuk makan dari padi itu. Nah, padahal pada saat itu, di saat ayam itu makan padi, sebenarnya kita mampu untuk mengusir ayam itu dengan cara berteriak misalnya, atau bahkan dengan tangannya kita ada batu terlempar itu ayam bisa. Cuman kita ingkar dalam hati saja. Dalam hatinya nggak suka kalau ada ayam makan padi itu. Hanya benci dalam hati saja. Lah maka kalau sampai seperti ini, maka tinggal nunggu habisnya daripada padi tadi. Kenapa? Dia bisa untuk bergerak, dia bisa untuk merubah, tapi ternyata tidak mau untuk merubahnya. Artinya apa? Artinya suatu saat padi itu akan habis, tidak tersisa. Nah sekarang saudara, kemungkaran yang paling besar itu Pak, itu orang meninggalkan sholat itu. Kemaksiatan besar orang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dosa besar. Karena orang meninggalkan sholat itu, Rasulullah SAW sampaikan, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti orang yang semacam ini merobohkan daripada agama. Kenapa? Karena as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang daripada agama. Suatu bangunan saudara, kalau yang dirobohkan itu tiangnya, maka mudah merobohkan semuanya. Tapi kalau yang dirobohkan bukan tiangnya, tetap saja dia akan berdiri Pak, bangunan itu. Kenapa? Karena penyebab berdiri satu bangunan yaitu karena ada tiang. Nah itulah ibaratnya kalau sholat sudah ditinggalkan, ibarat bangunan sudah gak ada tiang. Artinya apa? Artinya roboh. Siapa yang merobohkan sholat, yang merobohkan agama? Merobohkan agama kadang-kadang anak kita merobohkan agama. Subuh kagak bangun Pak, merobohkan agama itu Pak. Ya. Waktu sholat isya nggak sholat juga, itu merobohkan agama. Bisa juga keluarga kita, bisa juga saudara kita, banyak merobohkan agama, cuman kita tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga apa? Sehingga semakin lama ternyata agama semakin ditinggalkan oleh orang Islam sendiri. Ya. Makanya disinilah pentingnya kita itu membuat satu gerakan. Gerak untuk apa? Gerak untuk agama. Dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, dengan cara berdakwah. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada gerakan untuk agama, maka suatu saat agama akan ditinggalkan oleh orang Islam sendiri. Sehingga banyak yang terjadi saudara, walaupun misalnya anak disekolahin agama, anak ditarik pesantren, tapi kalau nggak ada suasana agama, nggak ada gerakan agama, pulang dari pesantren Pak, kadang-kadang suruh sholat aja susah. Ini banyak Pak. Jangankan ke masjid, suruh sholat aja susah. Ini saya perlunya gerakan. Nah, kadang-kadang orang tuanya pun lihat anaknya dari pesantren ke masjid, enggak sholat apa dilelet-leletin, main dulu kemana, dan orang tuanya kadang-kadang nggak ada peduli. Sehingga apa? Sehingga walaupun keluar dari pesantren, tapi tampilannya nggak ada bedanya dengan anak-anak yang tidak pernah masuk pesantren.
Kenapa? Karena tadi itu tidak mau mengingatkan, tidak ada gerakan. Ya padahal Pak, kalau kita lihat setiap tahun itu yang lulusan sarjana agama itu banyak. Yang keluaran pesantren itu banyak sekali. Bisa ribuan, ratusan ribu. Tapi kenapa masjid sepi? Majelis taklim sepi. Banyak orang yang nggak sholat. Bahkan di sekitar masjid saja banyak Pak orang nggak sholat. Dekat pesantren banyak orang nggak sholat. Lah kenapa terjadi yang semacam itu? Jawabannya karena tidak ada gerakan. Ya. Sehingga kalau sudah tidak ada gerakan, ya, saling cuek-cuekan, maka tanpa terasa ternyata agama sudah terkikis daripada kehidupan. Lah suatu saat kalau sudah maksiat merajalela, sudah nggak ada lagi orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah menentukan suatu bencana, maka orang yang baik pun akan ditimpakan bencana juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh saudara. Dulu ceritanya Sungai Ciliwung itu airnya jernih. Bahkan di situ banyak ikan yang kelihatan. Banyak juga anak-anak kecil mandi berenang di dalamnya. Nah, suatu ketika ada satu orang buang sampah ke Sungai Ciliwung. Orang kampung lihat tuh bahwasanya si A buang sampah ke Sungai Ciliwung, tapi tidak berani untuk negur, tidak berani melarangnya. Sehingga apa? Diulangi hari kedua. Hari kedua nggak ada yang negur, diulangi lagi hari ketiga. Sampai akhirnya berbulan-bulan merasa nyaman untuk buang sampah di Sungai Ciliwung. Tetangganya ngelihat, wah kayaknya itu enak banget ya. Ya daripada kita susah-susah buang sampah jauh, mendingan ikut aja dah ke Sungai Ciliwung. Sehingga 2 orang ikut. Habis 2 orang, 3 orang ikut. 4 orang ikut, sampai banyak ikut, nggak ada juga yang melarang, nggak ada juga yang mengingatkan. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya dari Bogor sampai Jakarta buang sampahnya ke Ciliwung. Lah kalau sudah seperti itu saudara, kalau suatu saat terjadi banjir, orang yang tidak pernah buang sampah pun akan ikut kebanjiran. Lah inilah ibaratnya kalau kita nggak ada gerakan, nggak ada saling mengajak, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, saling ingat mengingatkan tentang pentingnya agama, maka suatu saat agama akan ditinggalkan oleh orang Islam sendiri. Bahkan bisa jadi saudara, anak kita pun nanti akan jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, gimana sedihnya kalau kita punya anak, dari kecil kita rawat, kita sekolahin tinggi-tinggi, bahkan kadang-kadang sekolah sampai ngutang, warisan dijual. Tiba-tiba saat kita meninggal, anak ngedoain maka gak bisa, baca Quran kagak bisa, orang lain nyolatin, dia hanya videoin saja dengan alasan diabadikan. Saat dikubur bukannya masuk ke liang lahat menidurkan orang tuanya terakhir kali, tapi dia cuma di atas saja, videoin saja. Alangkah apesnya kalau ada orang tua yang semacam ini. Dulu berjuang mati-matian untuk anaknya, tapi ternyata setelah orang tuanya meninggal nggak ada balasan apa-apa daripada anaknya tadi. Nah, kenapa terjadi yang semacam itu? Jangan-jangan orang tua tadi tidak ada perhatian terhadap anaknya dalam urusan agama. Beda dengan orang yang perhatian kepada agama. Misalnya anaknya sekolah SD pagi, sore kamu harus ngaji nak. Sekolah SMP sore harus ngaji kamu nak. SMA sore harus belajar agama kamu nak.
Bahkan sampai kuliah sekalipun, boleh kamu kuliah sampai setinggi apapun, tapi kamu jangan sampai tinggalkan daripada ngaji, meninggalkan daripada belajar agama. Nah, sehingga kalau ada orang tua yang semacam ini, suatu saat anaknya, kalau dia jadi pejabat yang ahli agama, paham agama. Dia jadi polisi paham agama. Dia jadi tentara paham agama. Dia jadi dokter paham agama. Bahkan dia jadi tukang sayur sekalipun, tukang sayur yang paham agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat orang tuanya mau meninggal dunia, maka tahu adab bagaimana mentalkin orang tuanya. Orang tuanya sakit, dirawat dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada juga anak yang tidak mau merawat orang tuanya. Orang tua sakit dibiarin, padahal dia ada duit mah banyak, pelit untuk orang tua. Dia nggak sadar dulu orang tuanya yang banting tulang. Tapi setelah jadi orang, tapi ternyata sudah lupa kepada orang tuanya. Ada anak yang semacam itu. Makanya kadang-kadang terjadi satu ibu itu bisa merawat daripada 10 anak. Makanya banyak, Pak, seorang ibu meninggal suaminya, anak-anaknya masih kecil. Ternyata anak-anaknya ini jadi sarjana, jadi orang-orang sukses. Berkat apa? Berkat dirawat oleh seorang ibu yang satu tadi itu. 10 anak bisa jadi orang-orang sukses berhasil, itu gara-gara dirawat satu orang ibu. Tapi ada juga 10 anak tidak mampu merawat daripada satu orang ibu. Kadang-kadang ibunya taruh di pantai jumbo. Kadang-kadang ibunya dibentak-bentakin. Kadang-kadang orang tuanya dicuekin. Nah, kenapa terjadi yang semacam ini? Karena anak tadi tidak tahu adab terhadap orang tuanya. Nah, makanya disinilah peran daripada yang namanya agama. Cuman yang terjadi sekarang kan kadang-kadang anak ngaji itu, Pak, biasanya hanya sampai kelas 4 saja. Itu makanya saya sering nanya, waktu saya dulu ngajari SMA, saya 16 tahun, Pak, ngajari SMA saya. Saya nanya, kamu ngaji nak? Sekarang enggak, Pak. Lah, kamu kapan ngajinya? Dulu sampai kelas 4 saja. Setelah kelas 4 udah enggak ngaji lagi. Itu yang saya tanya, bukan hanya 1-2 anak, banyak anak yang saya tanya. Ternyata yang ngaji sampai besar, yang ngaji sampai SMA itu hanya ada beberapa saja. Selain itu ngajinya hanya sampai kelas 4 SD saja. Sehingga apa? Sehingga semakin dewasa dia, semakin jauh daripada agama. Wajar kalau baca Fatihahnya saja belepotan. Syarat rukunnya wudhu kagak tahu. Sholat ikut-ikutan. Kalau orang Jawa istilahnya rubuh-rubuh gedang istilahnya. Karena nggak tahu ilmunya. Kenapa? Karena belajarnya kecil doang. Gila yang gede kagak mau belajar. Lain kasus-kasus yang semacam ini banyak. Kenapa banyak terjadi yang semacam ini? Kembali lagi karena tidak ada yang namanya gerakan. Ya. Makanya qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan at-taghyiru bil yadi lil umara. Jadi maksudnya merubah dengan tangan, ini adalah tugas umara, tugas pemimpin. Makanya Pak, pemimpin ini punya peranan sangat luar biasa. Karena pemimpin ini kalau dia bukan orang baik, maka kebijakannya akan selalu menyengsarakan rakyatnya. Tapi kalau pemimpinnya ini baik,
maka kebijakannya akan selalu menguntungkan rakyat. Makanya kalau kita bicara masalah pemimpin, pemimpin itu lahir daripada rakyat. Siapa pemimpinnya, itulah gambaran daripada rakyatnya. Contoh gini, misalnya di suatu tempat ada pemilihan RT. Calonnya ada dua. Yang pertama ustadz, yang kedua maling. Ini calonnya nih. Lah sedangkan di kampung itu sukanya maling orang-orang. 80% maling, yang 20% biasa ke pengajian. Lah diadakan pemilihan RT, sedangkan calonnya cuma dua, yang satu ustadz yang biasa pengajian, yang satunya maling. Kira-kira yang menang yang mana, gitu aja dah. Itulah. Jadi pemimpin itu lahir daripada rakyat. Ya. Nah, makanya kalau rakyatnya ini baik, maka nanti akan muncul daripada pemimpin-pemimpin yang baik. Sehingga kalau sudah pemimpinnya baik, maka dia akan mengarahkan kepada yang namanya kebaikan. Walaupun istilahnya duitnya besar, kalau sekiranya itu maksiat, nggak mau itu pemimpin. Kenapa? Paham agama pemimpinnya. Tapi kalau pemimpin nggak paham agama, kemaksiatan itu didukung, Pak. Bahkan kemaksiatan ini itu didanain. Ini tandanya pemimpin nggak paham agama. Lah kenapa pemimpinnya nggak paham agama? Jangan-jangan rakyatnya tadi banyak juga yang tidak paham agama. Kalau pemimpinnya nggak sholat, ini gambaran daripada rakyatnya banyak yang nggak sholat. Kenapa? Karena pemimpin ini lahirnya daripada yang namanya rakyat. Nah, tapi kalau misalnya satu RT, pemilihan RT, misalnya 80% warganya ini ahli masjid, ahli majelis taklim, yang 20% ahli mabok. Pemilihan RT yang satu tukang mabok, satu ustadz, pasti ustadz yang jadi. Kenapa? Karena pemimpin lahir daripada yang namanya rakyat tadi. Wabil lisan al ulama. Jadi yang dimaksud merubah dengan lisan tadi adalah ulama. Artinya apa? Ulama dengan bicaranya. Makanya ulama ini sangat punya pengaruh. Makanya kalau ulama diperalat, wah itu banyak korban. Kenapa? Karena kalau ulama udah bilang A, umat bilang A. Makanya wajar kadang-kadang yang satu namanya Umar, yang satu Utsman berantem Pak di jalan. Padahal sama-sama pengikutnya ulama itu. Lah makanya bagaimana ulama itu amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kepada yang benar. Bagaimana ulama pun harus bergerak. Bergerak mendatangi umat. Umat yang gak sholat, ajak sama ulama. Kenapa? Karena jadi ulama, Pak, jadi ustadz, jadi kiai, jangan nunggu diundang doang, gitulah. Lah sehingga kalau cuma nunggu diundang doang, banyak orang gak sholat. Coba bayangkan. Banyak orang gak ngaji, banyak orang gak kenal agama, tapi dibiarkan saja. Itu besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanggung jawabnya sangat besar sekali. Makanya Pak, kalau kita ingin tahu bagaimana kondisi umat sebenarnya, ikutlah jamaah tabligh, tahu nanti. Ternyata umat itu diajak bicara agama banyak yang melengos. Makanya saya sendiri Pak, kalau saya lagi ikut keluar jamaah tabligh itu kan orang kan nggak tahu kan. Kalau saya banyak jamaah di mana-mana saya dosen, orang nggak tahu Pak. Yang tahu bahwasanya ini siapa ini gitu kan. Sehingga kadang-kadang diusir orang, dimaki-maki orang, ngajak sholat, ngapain lu ngajak-ngajak saya, udah sholatnya pergi, macam-macam. Nah, di situ Pak tahu bagaimana kondisi umat yang sebenarnya.
Tapi di saat kita di masjid saja, maka kita nggak tahu bagaimana kondisi umat Islam yang sebenarnya. Jauh orang Islam daripada agamanya sekarang. Nah makanya perlunya daripada yang namanya gerakan, Pak. Perlunya yang sama-sama ngajak, ya kan? Gerakan daripada masjid. Makanya yang nama takmir masjid, Pak, kan amara yu'amiru takmiron. Takmir masjid ini berarti orang yang siap memakmurkan masjid. Memakmurkan dengan apa? Ya dengan amalan-amalan. Membuat gerakan. Sehingga sebenarnya tugas daripada pengurus-pengurus masjid ini, bagaimana warganya ini harus tahu. Warga itu udah sholat. Oh si bapak itu belum sholat. Oh itu ke masjidnya jauh. Oh itu harus didatangin itu, Pak. Kenapa? Karena kalau nggak didatangin besok di akhirat, di saat semua orang dilemparkan ke dalam neraka, maka malaikat nanya, alam ya'tikum nazir, apakah belum ada orang yang datang kepadamu memberikan peringatan? Kalau belum ada tuh malaikat. Masjid mah gede tempat saya, pengurusnya nggak pernah datang ke tempat saya. Bahkan banyak orang-orang sholat tapi nggak pernah ngajak saya. Sebenarnya saya mau kalau diajak pada saat itu. Maka pada saat itu, Pak, kita dituntut oleh tetangga-tetangga kita. Disitulah pentingnya bagaimana agar supaya kita itu membuat gerakan. Kan? Makanya, Pak, di tempat saya di Pinang Ranti sana, itu tiap hari ada gerakan, Pak. Makanya habis subuh itu taklim. Taklimnya 2 kali, habis subuh taklim, habis asar taklim. Kemudian duduk musyawarah. Semua jamaah yang sekiranya nggak ada keperluan. Apa yang dibicarakan? Ya memikirkan bagaimana kemakmuran masjid. Bagaimana supaya orang nggak sholat bisa sholat. Orang yang nggak ke masjid bisa ke masjid. Bagaimana program-program masjid. Yang penting memikirkan masjid, bagaimana masjid makmur. Nah setelah itu baru ngopi bareng. Itu tiap hari, Pak. Sehingga paling nggak sampai 20 orang lebih itu tiap hari itu pulang dari masjidnya itu sekitar jam 6 lewat atau bahkan setengah 7 baru pulang. Itu dilakukan tiap hari. Nah sehingga ya sholatnya itu penuh, Pak. Ya memang kan kadang-kadang orang didatang nggak mau, itu biasa itu. Bahkan sudah berkali-kali didatangin nggak mau, itu udah biasa itu. Tapi yang penting kita bagaimana kita membuat suatu gerakan. Gerakannya untuk apa? Gerakannya untuk umat. Gerakannya untuk agama. Karena jangan sampai, Pak, nanti kalau istilahnya lihat anak muda udah gak ada majelis taklim, suatu saat yang tua-tua sudah meninggal dunia, Pak, ada yang meninggal kagak ada bisa ngurus jenazahnya, mandiin gak bisa, ngafanin asal dibungkus kayak bungkus lontong, nanti nyolatin maka kagak ada bisa, suruh nyemplung ke liang lahat kagak ada yang mau, jangan-jangan dilemparkan dari atas nanti mayatnya. Ini bisa jadi suatu saat akan terjadi hal yang semacam itu kalau kita tidak membuat gerakan. Nah, makanya di sini wabil qalbi lil amati, dan risau dalam hati itu bagi orang yang umum, bagi orang awam, risau dalam hati. Tapi di sini waqala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan kullu man qadara ala zalika fal wajib alaihi ayyughayyirahu, barang siapa yang mampu, yang bisa mencegah daripada kemungkaran, maka hukumnya wajib untuk merubah daripada kemungkaran tadi. Jadi dirubah, bukan dihancurkan. Kenapa? Karena kalau dihancurkan, misalnya gini, ada orang, ada suatu tempat di mana tempat itu tempat judi. Kalau kita datangin, Pak, kita hancurkan, nanti pindah ke tempat lain. Lah makanya dirubah, fal yughayyir, rubah, bukan dihancurkan, dirubah. Bagaimana cara merubahnya?
Contoh gini, misalnya ada anak kecil. Anak kecil itu bawa pistol. Pistolnya itu ada pelurunya, bahaya ini Pak. Kalau direbut, ini bisa bahaya. Bisa ditembakkan, bahkan bisa makan korban kalau sampai dipaksa ini anak kecil. Kenapa? Karena dia bawa senjata yang aktif. Lalu bagaimana? Robah saja. Robahnya bagaimana? Ya bisa jadi, misalnya nak, ini permen nak, ini manis nak. Coba dah jilat, manis ini. Kalau yang kamu pegang itu coba jilat, nggak ada rasanya nak, nggak manis. Tapi kalau kamu ini permen, mau permen ini manis nak. Namanya anak kecil, ya udah Pak, saya mau permen Pak, tapi buang dulu itu. Nah, maka dengan demikian ya, dari pistol bisa dirubah yang akhirnya tidak membahayakan yang lain. Artinya apa? Artinya dengan berbagai macam cara, bagaimana agar supaya orang yang melakukan kemaksiatan itu berubah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya boleh jadi ada orang lagi mabuk, lagi judi, udah kita bawa aja gorengan ke situ, yuk sama-sama makan dulu yuk. Adzan berkumandang, ini adzan berkumandang, kita sholat dulu. Nanti setelah sholat baru judi lagi. Misalnya gitu, misalnya kan. Tapi biasanya kalau orang sudah sholat Pak, udah nggak akan mau judi gitu lah. Ya bisa-bisa kita lah bahasanya. Ya, yang penting bagaimana orang yang ahli maksiat tadi berubah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita sehingga mudah-mudahan apa yang sama-sama kita bicarakan ya, ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita mengamalkan dalam kehidupan kita, menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu mudah melaksanakan kebaikan dan akhirnya kelak kita meninggal husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.